فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jawadil wahhabil karim al-barril muhsinir rahim yatafaddalu ala man yasha'u min ibadihi wa huwa dhul fadlil azim. Alhamdulillahilladzi qala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghafurur rahim al-azizul hakim alladzi qala wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه وخليله النبي الأمي العظيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأولي النهج القويم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan yang ada di kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Kali ini kita lanjut di masalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dari pasal 25 yaitu Tauqirul Abdi Rabbahu, bagaimana hamba itu menghormati atau mengagungkan Allah Rabbnya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, min a'zami dhulmi wal jahli an tatluba at-ta'zima wat tawqira minan nas wa qalbuka khalin min ta'zimillahi wa tawqirih. Di antara tanda kezaliman dan kebodohan yang paling besar, di antara kezaliman dan kebodohan yang paling besar adalah engkau mencari keagungan dan kebesaran dari sesama manusia. Engkau mencari penghormatan mereka, pengagungan mereka terhadapmu, tapi hatimu luput dari sikap mengagungkan dan membesarkan Allah. Ini diantara tanda kezaliman, misplaced, salah tempat, salah arah, ya. Dan paling bodohnya orang cari penghormatan manusia sementara dia tidak mengagungkan Allah. Dia pengen dirinya dibesar-besarkan, namun dia tidak pernah atau tidak mengagungkan dan menganggap besarnya Allah Azza wa Jalla. Fa innaka tuwaqqirul makhluqa wa tujilluhu an yaraka fi halin la tuwaqqirullaha an yaraka 'alaiha. Maksudnya begini, Anda ingin dilihat sesama manusia setelah Anda memuliakannya, sementara Anda tidak mengagungkan Allah padahal dia melihat Anda melakukan itu.
Apa maksudnya? Ya seperti tadi, mencari perhatian manusia supaya diagungkan, dihormati dan dimuliakan. Tetapi kepada Allah tidak pernah melakukan hal yang serupa, tidak pernah memuliakan Allah, tidak memuliakan syariat Allah, tidak peduli dengan peraturan Allah. Jadi mencari ridha manusia dan tidak mencari ridha Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Maka mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Maksudnya di sini tidak percaya begini adalah, mengapa kalian tidak memperlakukan Allah sebagaimana yang kalian lakukan pada sesama manusia yang kalian muliakan? Kalian lebih memuliakan manusia dibandingkan Rabb-nya manusia. Kalian lebih takut pada peraturan buatan manusia dibandingkan peraturan yang Allah Ta'ala risalahkan pada nabinya. Kalian lebih khawatir omongan tetangga daripada mengikuti syariat Allah. Itu maksudnya. Dan ini diantara penyakit umumnya manusia. Seseorang yang seperti ini, maka dia kurang percaya pada kebesaran Allah dan lebih percaya pada kedigdayaan makhluk. Padahal makhluk itu hanya makhluk milik Allah. Maka seseorang yang kuat adalah yang tawakal pada Allah dan yang takut sama Allah, itu yang kuat. Adapun yang hakikatnya lemah dan akan selalu lemah adalah yang tidak tawakal pada Allah dan tidak takut sama Allah. Kesannya itu di awal ketika di dunia, orang-orang yang tidak takut pada Allah memiliki kedigdayaan, kejumawaan, kehebatan, pemberian, hibah dari Allah. Tapi akan ada momentumnya, dia akan dijatuhkan oleh Allah di waktunya nanti. Ya. Jadi hati-hati dengan kita memperlakukan Allah lebih rendah dibandingkan kita memperlakukan manusia. Takut sama omongan manusia namun tidak takut sama penilaian Allah Azza wa Jalla. Kata at-tawqir dalam ma lakum la tarjuna lillahi waqara, masdar di kata waqar, waktu waqar bermakna sama dengan kata al-azamah, yang itu besar dan agung. Taib Al-Hasan Al-Basri menerangkan maksud surat Nuh ayat ke-13 ini. Artinya kata Al-Hasan Al-Basri, ma lakum la ta'rifuna lillahi haqqa wa la tashkurunah. Mengapa kalian tidak mengakui hak Allah dan tidak mensyukuri pemberian Allah? Mengapa kalian tidak mengakui hak Allah dan tidak mensyukuri pemberian dari Allah Azza wa Jalla? Kemudian Mujahid menafsirkan, la tubaluna 'azamata rabbikum, kenapa kalian tidak mempedulikan kebesaran Rabb kalian? Ibnu Zaid mengatakan, semuanya ahli tafsir, la tarawna lillahi ta'atan, mengapa kalian tidak menyadari kewajiban taat kepada Allah? Ibnu Abbas mengatakan, la ta'rifuna haqqa 'azamatih, mengapa kalian tidak mengenali hak kebesaran Allah? Maka inilah kajian agar hati kita mulai atau semakin membesarkan Allah Azza wa Jalla dengan segala kesempurnaan asma dan sifatnya, dengan merenungi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Kita mengakui, beriktiraf, mengakui akan keagungan Allah Azza wa Jalla, kebesarannya, kemuliaannya, kebaikannya,
dan kita berusaha untuk mengamalkan konsekuensi dari pengakuan kita itu tentang Allah Azza wa Jalla. Konsekuensinya yaitu berusaha taat dan menjauhi maksiat dan menuntut ilmu untuk sampai pada ketaatan. Ikhwan sekalian rahimakumullah, di antara bentuk pengagungan terhadap Allah, bukan di antara, bahkan itu yang paling dasar dan paling agung adalah tauhid. Itu pengagungan kepada Allah, tauhid. Maka ilmu yang terbaik ilmu tauhid. Dan ilmu-ilmu syariat lainnya itu merupakan penyokong ilmu tauhid dan penguatnya. Ilmu tentang Al-Quran ini menyokong tauhid, bahkan menjadi asas untuk ilmu tauhid. Ilmu hadis, ilmu sunnah itu adalah penyokong ilmu tauhid. Bahkan sampai ilmu fiqih sekalipun itu juga merupakan penyokong dan tiang ilmu tauhid juga. Dari segi apa? Dari segi kita tahu ini hukum Allah dengan dalil-dalilnya, maka ini termasuk tauhid. Dan al-ilm kathiruhu yarfa' qaliluhu yanfa'. Ilmu itu kathiruhu yarfa' qaliluhu yanfa'. Banyaknya itu mengangkat, sedikitnya pun bermanfaat. Itu ilmu. Ilmu itu banyaknya bermanfaat, sedikitnya tetap bermanfaat. Banyaknya mengangkat, ya. Kenapa ilmu yang banyak bisa mengangkat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pastilah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu sekian derajat. Itu banyaknya ilmu mengangkat. Maka wajar kalau seorang hamba Allah yang Allah karuniakan dia ilmu yang lebih banyak, jauh lebih banyak, maka akan diangkat oleh Allah Ta'ala dan dihormati manusia kemudian. Terlepas dari itu akan menjadi ujian buat orang berilmu ini. Dan sedikitnya ilmu tetap bermanfaat. Sedikitnya ilmu tetap bermanfaat, karena ilmu secara zat itu bisa bermanfaat walaupun sedikit. Adapun terangkat derajatnya, maka itu dikembalikan nanti ke seberapa amalannya dan apakah dia akan menuntut ilmu lagi. Dan ilmu yang teragung tauhid, maka hukum-hukum fikih itu juga ada nilai tauhidnya ketika kita meyakini bahwa inilah hukum Allah dengan dalil-dalil yang sahih dan kaidah syar'iyyah yang benar. Dan ilmu itu memuliakan. Ya, kita tolong maju ikhwan, agar tidak terjadi pangku-pangku di bagian belakang, maka kita maju, fadhol. Atau yang baru datang disuruh di depan gitu gimana kira-kira? Ya gitu ya. Kalau kayak gitu nggak ada kajian, nanti habis waktu buat ngeliatin jemaah yang baru datang di depan. Iya. Kalau misalnya ada singa ya, atau singa ikhwan, pasti tahulah sultannya al-wuhush. Dia sultannya binatang buas, itu singa ya. Dan ada binatang namanya anjing, ya kan? Kalau singa lawan anjing menang siapa ya ikhwan? Coba ya, pasti antum tahu ya. Kata Allah Azza wa Jalla begini, yas'alunaka madza uhilla lakum, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya apa yang dihalalkan untuk mereka, yaitu untuk kita, untuk kaum muslimin. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Katakanlah, dihalalkan untuk kalian hal-hal yang baik, ya, makanan yang baik.
Gini loh, baik itu pasti halal. Tapi baik di sini baik secara syar'i ya. Baik itu pasti halal. Namun yang halal belum tentu baik. Tidak ada konsep halalan thayyiban. Itu konsep halalan thayyiban yaitu yang thayyiban itu pasti halal. Oke. Tapi tidak semua yang halal itu mesti thayyib. Walaupun halal enggak mesti thayyib. Oke? Apa contohnya? Makan martabak satu bungkus sendirian. Halal? Halal. Tapi perbuatan itu thayyib enggak bagi antum? Dan itu besar loh. Sampai enek itu antum makan tuh. Tapi saking enggak maunya ngasih orang, antum makan sendiri. Ini enggak thayyib. Dan itu bermadarat buat antum walaupun pada asalnya halal. Gitu kan? Ada orang yang mudah terpicu kolesterolnya. Terus kemudian makan jeroan. Jeroan halal enggak? Halal. Tapi bagi sebagian orang tidak thayyib. Gitu ya. Tidak thayyib di sini baik karena mengganggu kesehatan atau karena mengurangi kewibawaan. Ya, baik karena mengganggu kesehatan atau karena mengurangi kewibawaan. Coki-coki thayyib enggak? Thayyib. Tapi kalau ustadz lagi isi kajian terus DKM ngasih coki-coki di sini. Ustadz, fadhol Ustadz. Kalau ada yang mau bertanya mungkin ustadz bisa sambil ngisep-ngisep dulu. Subhanallah. Halal, halal, tapi kan pemandangan yang tidak thayyib. Tapi itu mengurangi kewibawaan. Ya, gitu. Nah, sekarang dihalalkan untuk kalian hal-hal yang baik. Uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dan dihalalkan atas kalian untuk kalian apa yang telah kalian ajarkan dari binatang-binatang trained, ya, atau anjing pemburu dan semisalnya. Kalian ajarkan anjing itu untuk berburu. Ya. Yang kalian ajarkan itu untuk berburu dia. Dengan isyarat, siulan dan lainnya. Dia bisa berburu. Ya. Kemudian anjing itu berburu dan membawa binatang mangsanya. Yang binatang itu pada asalnya halal dimakan dagingnya. Apa contohnya? Kijang misalnya. Ya. Bukan kijang Innova tapi ya, kijang. Diterkam sama anjing itu kemudian dibawa ke antum. Digigit itu lehernya. Ya. Nah, sekarang kata Allah apa? Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Maka makanlah apa yang ditahan oleh binatang pemburu itu, binatang pemburumu itu, yaitu anjing pemburu. Dia kan menahan, dia enggak langsung matiin biasanya. Tapi dia tahan, digigit lehernya, kemudian dibawa ke antum sebagai pemiliknya, tuannya, ya. Maka makanlah, kata Allah. Silakan makan apa yang diterkam atau digigit olehnya. Wadhkuru smallahi alaihi, dan bacalah bismillah. Gitu kan? Bahkan kalau misalnya itu binatang buruan mati karena terkaman anjing ini, selama antum sebagai pemilik anjing ini antum baca bismillah, lepasin untuk berburu, itu hasil yang dia dapat halal buat antum. Walaupun binatang itu mati gara-gara diterkam dia. Itu pendapat sebagian fuqaha. Maka fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi, bismillah. Bismillahnya itu sebelum apa? Lepas memburu gitu. Ya, melepas anjing bismillah. Ayo. Balik dia bawa kijang udah mati. Bismillah. Baik. Sekarang kalau antum punya singa atau antum melihat singa, ya,
Kemudian singa tersebut menerkam kijang. Ini singa bukan singa antum. Singa di mana gitu kan? Terus menerkam kijang, terus antum musir singa, pergi. Kata antum, pergi. Ya, singa pergi kemudian. Mungkin ya tuh. Itu kalau mau cepat pindah alam ya kayak gitu caranya. Pergi, akhirnya singa itu pergi. Itu kan binatang yang tergeletak itu ya udah mati gitu. Dibunuh oleh singa itu. Pertanyaannya, halalkah binatang kijang ini? Halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena antum telah merampok yang dimiliki oleh singa. Antum menzalimi singa itu. Bangkai, ya sahih itu bangkai. Ya sahih bangkai. Pemburuan tidak sah. Maksudnya di sini karena singa itu independen, dia atas kehendak sendiri dia untuk melakukannya. Nah, tapi sekarang kenapa yang bekas buruan anjing itu halal buat antum, cukup baca bismillah, yang bekas buruan pribadi singa haram buat antum secara total. Ini bukan masalah antum ngerampok milik singa, bukan. Terus dia merasa terzalimi terus doain keburukan buat antum singa itu, enggak mungkin. Nah, apa dong? Yang apa yang membedakan ya kawan? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ilmu. Dari apa kita yang membedakan ilmu? Kata Allah, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian telah mentraining anjing-anjing ini untuk berburu. Tu'allimunahunna, memberi ilmu pada anjing-anjing ini untuk berburu dengan isyarat. Gitu. Itu ilmu. Anjing ini mempunyai pengetahuan dan ilmu, walaupun bukan ilmu yang sama dengan ilmu yang dimiliki manusia, tapi dia tahu, bisa di training. Sekarang singa bisa nggak antum training untuk berburu buat antum? Anda nggak tahu bisa apa enggak? Gimana nggak? Ada singa ya, mau ya macan putih misalnya, ya gitu. Ya. Bang, buru kijang bang. Siap bos, kata singanya. Pergi balik-balik ngebawa kijang. Anda pikir gak bakal? Iya. Tapi di Indonesia ini kijang lebih besar daripada macan biasanya. Enggak? Benar Pak, kijang lebih besar daripada macan. Iya. Benar gak? Benar kata antum. Subhanallah. Antum percaya? Iya emang benar. Tiger sama kijang, gedean kijang memang masya Allah. Iya. Tiger itu macan ya atau harimau. Bisa nggak berburu untuk antum? Nggak bisa dan kemungkinan besar nggak boleh memang. Secara hukum syar'i maupun hukum negara nggak boleh. Itu binatang yang dilindungi kan, nggak boleh. Lagi pula gimana caranya? Yang ada mungkin diterkam duluan antum. Kalau anjing memang itu binatang yang memang punya fitrah al-wafa, amanah. Makanya orang Arab itu lebih mending bagi mereka karakter anjing dibandingkan karakter keledai. Karena karakter anjing itu ada sisi wafa, yaitu menunaikan amanah. Anjing gak berkhianat pada majikannya, gak berkhianat dia. Tapi kalau misalnya keledai itu simbol kebodohan. Bukan hanya di Arab, di Barat juga gitu, donkey. Makanya di Al-Quran ya, iya, salat sautul hamir di surat Luqman. Suara ketawa terjelek itu kalau suara mirip dengan suara keledai. Ya, gimana suara keledai? Coba, Mas. Paling jelek. Dan juga di surat Al-Jumu'ah. Kamathal ladzi yahmilu asfara. Kamathal himar alladzi yahmilu asfara. Seperti keledai orang-orang yang punya buku banyak, punya ilmu banyak, tapi nggak ngerti dia.
atau nggak mengamalkan itu seperti keledai yang membawa buku-buku banyak di punuknya. Nggak ngerti dia. Jadi orang kalau punya buku banyak nggak pernah dibaca, nggak ada keinginan baca, ini keledai ini. Ya, antum ke rumah Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Wih, masya Allah bukunya banyak banget Ustadz, rapi banget, bersih semua. Iyalah tiap hari dikemoceng sama pembantu saya, kata Ustadznya. Ini dibaca nggak Ustadz? Wah, anak nggak sempat baca buku. Anak urus travel umrah terus. Ini Ustadz keledai ini. Buku banyak nggak dibaca. Tersinggung nggak Ustadznya? Tersinggung, walaupun benar. Punya buku banyak dan nggak ada yang dibaca. Malas baca, ngurusin fulus terus. Makanya yang seperti ini keledai. Iya. Himar yahmil asfara. Buku-buku banyak bertumpuk-tumpuk tapi nggak ngerti isinya dan nggak mau ngerti dan nggak bisa ngerti juga kayaknya. Himar. Ya. Makanya nggak enak. Nggak baik. Contoh permisalan himar di Al-Qur'an itu biasanya nggak baik. Ya, walaupun juga dalam hadis ada tentang anjing dan itu contohnya jelek seperti kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, iya. Karena gonggongannya. Makanya orang-orang Khawarij itu paling suka gonggong di media sosial tuh. Suka gonggong. Atau mental-mental menuju Khawarij suka seperti itu. Syuf lihat di sini karena ilmu membedakan hasil antara terkaman anjing dengan terkaman dari anjing memburu dan terkaman dari singa. Beda hasil. Karena apa? Tu'allimunahunna. Anjing-anjing ini kalian training. Kalian berikan pengetahuan. Kalau misalnya pengetahuan yang terhasilkan di benak pada diri anjing ini itu bisa mengubah status hukum gitu loh. Padahal ini ada anjing bukan mukallaf, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Maka bagaimana dengan manusia yang kalau dia menghasilkan ilmu, apalagi ilmu syar'i, maka lebih ditinggikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Ya, dan bagaimana mungkin seseorang bisa mengagungkan sesuatu yang tidak dia ketahui? Kecuali orang-orang bodoh dengan delusi dan halusinasi. Enggak tahu tapi mengagungkan, itu ajaib. Dan yang diagungkan itu makhluk, udah itu makhluk yang diagungkan, dia enggak tahu pula hakikat makhluk tersebut. Maka ketika dia mengetahui hakikat makhluk tersebut, dia akan berhenti mengagungkannya. Ya. Ada kalanya seseorang mengagungkan suatu makhluk karena rasa penasaran dan belum tahu hakikat makhluk ini. Ya. Ada kalanya seorang akhwat mengagungkan seorang ikhwan atau juga sebaliknya. Wah, diagungkan. Wah, ini punya kelebihan ini. Gelarnya LCMA dan depannya D, doktor dan calon profesor. Dan seterusnya lah. Dengan segala gelar. Jenggotnya lebat dan tidak ada yang selebat dia. Makomnya di jenggotnya misalnya. Ya, kewibawaannya Masya Allah. Diagungkan makhluk ini. Anda melihat zahirnya. Ketika mengetahui hakikat dari dia hanyalah makhluk dan dia memiliki aib, maka khalas berhenti pengagungan itu. Ya, suami istri juga banyak yang menyesali. Dulu pas masih bujang sebelum menikah, yakin nih ini adalah perempuan yang tercantik, terindah, terbeautiful, seterusnya sejagat raya. Padahal dia belum pernah keluar Jakarta. Itu sejagat raya. Antum belum pernah ngelihat di Ukraina kayak gimana? Ya, bom, ya. Nah, itu dipuji-puji, dipuja-puja. Namun ketika sudah nikah, baru seminggu ketahuan belangnya. Iya. Baru ketahuan ngoroknya. Ya sampai dia bilang, ini awewe gelis ngorokan, gitu. Dan kalau udah ngorok itu gemeter itu kamar, gitu. Kayak mesin cuci. Nah,
mulai menurun kadar pemujaannya terhadapnya. Lagu-lagu, ya kalau antum lihat lagu-lagu yang memuja cinta, memuja perempuan itu rata-rata pasti dalam tahap pacaran. Aku cinta padamu, aku tidak bisa hidup tanpa, pasti lagi pacaran. Karena nggak ada, jarang suami istri beneran kayak gitu ngomongnya. Aku nggak bisa hidup tanpa, padahal enggak. Dia tahu aib-aibnya, nggak bakal ngomong kayak gitu. Coba aja Pak, coba antum gimana sama istri antum? Romantis-romantisnya pun nggak kayak gitu banget ya. Iya, aku rela berjalan di atas paku demi kamu. Iya, aku rela berjalan di atas segala ara, bara dan juga paku demi kamu. Wah, ini kayak lagi kuda lumpingan nih kayaknya. Ya, subhanallah. Namun ketika nanti udah menikah, wah baru ketahuan nyesel milik kamu. Karena ketika kita mengagukan makhluk itu disebabkan karena kita tidak mengetahui aib dia. Gitu loh. Antum mau mengagukan siapapun ustadz, sekibar apapun beliau. Itu kan kayak karena ilmunya, karena Allah jaga dirinya dan ilmunya. Tapi usahakan antum tidak menelisik kehidupan pribadinya. Karena ketika antum sudah mengagungkannya, masya Allah ini ustaz seperti maksum, nggak pernah salah dan seterusnya. Selagi antum masuk ke rumahnya, antum lihat aibnya, antum lihat kekurangannya, di situ mulai jatuh. Semua makhluk kayak gitu. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengagungkannya tidak akan ketemu aibnya. Iya, tidak akan ketemu aibnya. Ya. Tapi seluruh makhluk sehebat apapun, semegah apapun, semewah apapun, setinggi apapun itu akan ketemu suatu saat aibnya dan ternyata makhluk hanya makhluk dan suatu saat lemah. Sekarang makhluk mana yang antum tidak bisa menggapainya, itu yang paling luas, paling mewah, apa sekarang coba? Dan antum tidak pernah menemukan cacat sampai sekarang. Ayo silakan, apa ayo sok silakan. Makhluk. Ayo siapa yang bisa jawab? Si Jabir mana Jabir? Aina Jabir? Mana Jabir? Mana Jabir teman antum mana? Antum temannya Jabir bukan? Mana dia? Sakit? Enggak tahu. Ada enggak tadi mama ada enggak di asrama di tempatnya? Lupa. Di rumahnya. Oh, ada rumahnya. Ada orang tuanya juga di rumahnya. Orang tuanya ada di sini. Ada di sini orang tuanya. Enggak ada, bukan di Rusia, bukan. Coba makhluk mana? Makhluk apa yang sampai sekarang kita anggap masya Allah nih ketinggiannya dan juga enggak ada cacatnya sampai sekarang kelihatannya. Apa? Angkasa, langit. Langit ditantang oleh Allah. Farji'il basar hal tara min futur, thumma irji'il basar yanqalib ilaika al-basar khasi'an wa huwa hasir. Tataplah langit. Apakah ada kecacatan? Enggak ada, kebelah, kebelek, enggak ada, kesayat, enggak ada cacatnya. Langit ada enggak cacatnya? Enggak ada. Kalau bumi iya bumi. Tiap akhir tahun ada aja proyek penggalian bumi. Habis digali nggak diaspalin lagi, itu bumi. Cacat ada aja. Smooth jalannya menjelang akhir tahun ada aja galian, digali lagi. Comberan dibuka lagi, gitu kan? Ada. Diblokirlah jalan. Mau ke Al-Ikhlas keblokir jalannya. Belok salah belok. Anda pernah kesesat itu di sini. Yang bulan kemarin itu sempat bertualang anak ini. Masya Allah jadi bolang anak. Itu sampai ke daerah mana? Kok ini turun? Ngeri banget, kemana ya dia? Mana sendirian, asing. Ini kalau anak kecelakaan selamat, kayaknya nggak ada orang lihat nih gitu. Serem banget. Sempat kesesat, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat hidayah. Kalau tadi nggak kesesat. Bumi itu ada aja cacatnya, ya kan?
Kalau misalnya pohon pun kemudian beradaptasi dengan keadaan, daun-daunnya berguguran, jadi busuk daun-daunnya, kecacatan. Langit ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Sampai sekarang langit itu yang paling sempurna kita lihat. Paling sederhana, paling megah, paling mewah, paling luas, paling tinggi, paling sempurna untuk sekarang. Apakah kita mengagungkan langit? Enggak. Tapi dulu di zaman Nabi Ibrahim, beberapa dari mereka, dari kaumnya Nabi Ibrahim memuja atau menuhankan benda-benda antariksa. Karena bagi mereka itulah yang sempurna gitu dibandingkan dengan makhluk yang di bumi. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menguji mereka. Lihat matahari, wow ini paling besar nih, ini kayak Tuhanku nih. Terus pas ke barat hilang. Waduh, masa Tuhan hilang? Lihat, di balik kesempurnaan tetap terbit kecacatan, tetap ada kekurangan. Bahkan anggaplah itu semua peredaran itu kesempurnaan, tapi di hari kiamat kata Allah Azza wa Jalla, langit yang luas dan kuat ini wahiyah, yaitu lemah, tetap akan lemah kelihatannya. Ini kita kenapa? Kita kenapa menganggap langit ini sempurna? Karena kita belum pernah ke sana. Belum pernah. Belum mengetahui cacatnya. Semua makhluk manapun yang kita agungkan seagung-agungnya, kecuali Rasulullah SAW dan para nabi, kita agungkan mereka karena kita belum tahu aja aibnya. Oleh karena itu mengagungkan makhluk selain Rasulullah dan para nabi, maka agungkanlah sewajarnya saja. Bukan untuk selalu diingat di setiap saat. Adapun Rasulullah SAW, kalau kita ingat selalu, kita ada ibadah nilainya di situ. Ingat di sini dalam artian yaitu menjalani sunnahnya. Yang mana menjalani sunnah Nabi SAW itu semua termasuk zikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Itulah ujungnya seperti itu. Kata sebagian salaf, mengingat makhluk hanyalah menyakiti hati. Sementara mengingat Allah itulah yang menenangkan hati. Iya. Ya, sepertinya udah bel keluar kelas, kita cukup sampai sini. Cukup? Enggak cukup. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, semua pendapat ini bermuara pada satu makna, yaitu seandainya manusia mengagungkan Allah dan mengenali hak kebesaran Allah, niscaya manusia akan mentauhidkan Allah, mentaati dan mensyukurinya. Dengan kata lain, kadar ketaatan kepada Allah, upaya menghindari maksiat dan rasa malu kepada Allah adalah sebesar kadar pengagungan Allah di dalam hati hambanya. Kalau antum mengagungkan Allah, belum cukup dengan cuman ngomong doang, tapi juga bisa dengan menghindari maksiat, dengan adanya rasa malu kepada Allah. Lagi jalan kemanapun antum keinget Allah dan keinget dosa-dosa terhadap Allah, terhadap makhluk, keinget terus istighfar, minta ampun sama Allah. Yang datang kemari sebelum subuh, Masya Allah, yang datang kemari sebelum subuh, dan dia mungkin jalan kaki atau naik motor, itu kan waktu-waktu sebelum subuh, waktu-waktu istighfar. Coba di situ muhasabah. Tahajud sebelum subuh, muhasabah, istighfar. Ingat dosa kita, itu mengagungkan Allah. Ingat dosa diri, mengagungkan Allah itu. Khawatir Allah Ta'ala akan balas dosa kita, itu bentuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai-sampai ada seorang ulama generasi salaf mengatakan, jadikanlah Allah itu benar-benar agung di dalam hati kalian, yaitu perasaan pengagungan kepada Allah, itu yang dimaksud. Bukan Allah ada di hati, bukan. Jadikanlah Allah Ta'ala itu benar-benar teragungkan di dalam hati kalian, yaitu dengan apa? Dengan menyebut nama Allah ketika mengungkapkan sesuatu yang menurut orang tidak layak namanya disebut. Seperti ucapan, semoga Allah tetap memburukkan sifat anjing, babi dan kebusukan, dan ucapan sejenis. Ucapan seperti ini termasuk salah satu bentuk membesarkan Allah. Artinya maksudnya untuk hal-hal yang kecil saja kita itu teringat pada Allah gitu loh. Hal-hal yang kecil kita tetap teringat pada Allah Azza wa Jalla. Apa contohnya? Contoh. Give me an example. Ayo, berikan saya contoh.
Ayo, fadal. Tunjuk tangan yang bisa berikan contoh, fadal. Enggak ada? Ayo, Pak. Kalau enggak nanti saya tunjuk loh. Ayo, biar deg-degannya lebih. Ayo. Siapa yang di antara antum namanya Henry? Ayo. Tiba-tiba hilang Henry. Enggak ada. Enggak, nama saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Henry. Ya, Henry. Henry, Pak Henry, ada enggak Henry? Enggak ada. Mungkin ada, cuman lupa ya. Siapa di antara antum? Coba kasih masukan Pak, sebutin nama Pak. Sebutin nama Pak. Berikan masukan, sebutin nama. Ikhwan. Ini semua ikhwan Pak. Iwan. Bukan Irwan. Iwan, enggak pakai R. Pak Iwan. Pak Iwan. Enggak ada. Kalau disebutin semua nama kayak mereka enggak ada yang ngaku Pak. Tiba-tiba mereka unnamed, tidak punya nama. Yang nama depannya Ahmad, fadal. Weh, ini banyak. 1, 2. Yang senior dulu, Bapak Ahmad. Sebutkan satu sampel hal yang sebenarnya kecil, namun orang-orang itu nggak ingat Allah kalau ngelihat hal ini atau merasakan hal ini. Umumnya orang nggak ingat Allah. Sebutin apa Pak? Fadal, Pak Ahmad. Karet, talap, lalat. Subhanallah. Lalat. Apakah Bapak kalau ngelihat lalat terus langsung teringat penciptanya? Jawab Pak. Jangan kedip-kedip inana. Jawab. Anak nggak minta kedipan dari antum. Percuma Pak. Nggak langsung lihat. Ingat. Apa yang kira-kira Bapak kalau ngelihat hal kecil ingat Allah Azza wa Jalla? Dari Bapak sendiri, bukan contoh dari orang lain. Bapak sendiri, secara pribadi, personal. Ayo. Terlalu banyak kayak Pak ya, jadi milihnya susah ya. Masya Allah. Saya kasih waktu nanti. Mas Bro Ahmad, Ahmad yang satu, yang berewokan. Antum Ahmad? Coba sebutkan hal apa yang kecil yang membuat antum ingat Allah Azza wa Jalla. Iya, apa hal kecil, bukan hal besar kok, musibah apa itu kan hal besar. Enggak, hal kecil aja. Yang bikin antum ingat Allah, ngeliat? Itu hal kecil bagi antum, anak itu. Masya Allah ya. Banyak orang cari anak loh, ini hal kecil buat dia. Antum enggak, antum sedekahin aja anak antum. Ngeliat anak langsung ingat Allah. Kenapa? Oh ngelihat anak-anak manapun, subhanallah, ini masya Allah, masya Allah, ya. Jadi kalau ngelihat anak kecil, ingat Tuhannya, ingat penciptanya gitu ya, masya Allah, barakallahu fiik. Pak Ahmad yang senior gimana? Ada jawaban udah? Masih susah milihnya karena saking banyaknya? Apa kira-kira Pak? Yang membuat antum kalau ngelihat sesuatu itu, antum ingat Allah. Ada Pak? Sejujurnya apa Pak? Fadal. Katakan, biar kita ambil ibrah dari kehidupan antum. Yang ada pertanyaan di cetak kertas segera tulis ya, ummahat atau ikhwan ya. Silakan mau di tema ini atau di lainnya silakan. Gimana Pak Ahmad? Ada Pak Ahmad lainnya mungkin? Pak Ahmad lain? Ya, fadal. Jawab pertanyaan tadi. Silakan Pak. Siram tanaman, ingat penciptanya. Masya Allah. Berarti siram tanaman lah sambil ngaji gitu ya. Masya Allah. Sambil murojaah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq gitu. Ya ibadah itu masya Allah. Orang coba rata-rata yang nyiram tanaman, apakah keinget? Belum tentu. Ini masya Allah beliau ini. Keinget penciptanya. Subhanallah. Jadilah orang yang mengagungkan Allah untuk hal-hal yang umumnya manusia melakukan hal itu atau melihat hal itu tidak teringat Allah, tapi antum ingat. Itulah. Ketika
hal-hal kecil aja antum bisa ingat penciptanya, lebih-lebih hal besar. Bisa nggak kita kayak gitu? Apapun itu. Antum jalan aja nih, nanti jalan kan? Nanti jalan, ya. Kan antum jalan ke sawah gitu apa kok ke sawah sih? Parkiran. Ya walaupun mirip sawah juga sih ini, tapi parkiran. Ya. Kan kayak sawah itu kan, hijau gitu kan. Rawa ya. Ke parkiran. Itu kan banyak tanaman tumbuhan itu. Coba antum agungkan Allah, pas lewat itu antum agungkan Allah Azza wa Jalla dengan melihat tumbuhan-tumbuhan itu, penciptanya Allah. Dialah Allah Ta'ala, dialah yang menumbuhkan semua ini gitu loh. Ini tempat Masjid Al-Ikhlas ini kenangan anak banyak di sini. Saking banyaknya seperti beliau, Anda juga lupa yang mana kenangannya. Di antaranya entah tahun berapa sebelum pandemi kalau nggak salah, yang malam-malam diundang sini itu sebelum pandemi ya? Ba'da maghrib. Udah lama lah. Ya. Antum dulu jangan kayak gitu, bro. Ya benar, bro. Nah, itu hujannya deras banget, ikhwan. Deras banget itu hujan itu. Derasnya enggak terkira itu. Nah, jemaah banyak alhamdulillah. Deras banget hujan, pulangnya yang repot. Anda pulang sama tim Anda, bukan yang ini. Ada lagi tim Anda. Itu kita pulang tawakalnya itu masya Allah. Anda kan lupa jalan, nggak tahu jalan dan mau buka Google Map itu nggak bisa karena ya namanya hujan deras kan. Ya. Namanya udah hujan deras. Ya. Itu jalan itu belok-belok Anda nggak tahu itu nyasar kemana. Sampai ke tempat sepi, ke kuburan. Ini kayak peringatan ini kayaknya nih. Supaya ingat mati ini. Teman Anda, tim Anda juga ke situ juga, ke kuburan juga. Nggak tahu kubur mana. Coba ada nggak kuburan di sini tuh? Banyak ya? Ya alhamdulillah sih, cuman yang mana kuburan ini nggak tahu dah tuh. Itu lagi hujan itu. Kuburan ini serem banget ini. Tapi insya Allah sih nggak ada jinnya. Maksudnya jinnya juga lagi bernaung kali karena takut kehujanan. Jadi kuburan itu. Gimana nih sampai kuburan? Mana nih coba-coba antum lihat Google Map-nya. Itu kan susah Google Map nyari itunya, mana nggak ada screen-nya juga, nggak ada pelindungnya kan gitu-gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah abis itu diselamatkan. Dan pas pulang, ya pas Jalan Raya Bogor, itu bensin udah agak ngadat itu. Gitu. Subhanallah, ketemu pom bensin. Itu kok udah hujan-hujan, kedinginan. Tadi kesesat, ini kemalaman. Terus habis itu ini udah mau ngadat, mau habis. Ada pom bensin. Alhamdulillah. Kira-kira kalau kondisi kayak gitu yang diingat siapa ya? Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan pas kayak gitu baru kita ingat, gitu loh ya. Pas gitu aja lo ingat, gitu kan kata orang-orang gitu kan. Kalau bisa pas apa? Pas apapun keadaannya lagi bahagia ingat Allah Azza wa Jalla, dan itu hal yang jarang. Karena kebaikan manusia itu ketika sudah diberikan kemewahan, kemudahan, kemegahan, kebaikan itu lebih sering lupa. Ya. Makanya orang yang tetap ingat Allah di kala senang itu spesial orang itu. Iya. Gini. Orang yang ingat Allah, makhluk yang ingat Khaliq di kala senang itu spesial. Makhluk ini spesial. Makhluk yang ingat Khaliq di kala senang, di kala makhluk yang senang tetap ingat Khaliq, ingat Allah, itu spesial. Ya. Sebagaimana makhluk yang tetap ingat makhluk lainnya di kala senang, itu kan spesial kan? Benar nggak, Pak? Antum tiba-tiba dapat telepon dari teman antum. Wah, ada apa nih telepon nih? Alhamdulillah ada dapat rezeki, anak mau bagi-bagi buat antum. Spesial nggak? Wah, ini baru, ini teman sejati nih, gitu kan? Tapi kalau teman yang ujung-ujung nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba ujungnya telepon, akhi afwan nih, dari persahabatan kita pinjam dulu 100, kira-kira gimana? Ini juga makhluk spesial. Ini masya Allah ya antum, kalau ada 100-an baru ke ana, subhanallah. Ntar habis itu ngilang lagi berapa tahun,
Datang lagi 100.000 lagi, antum kayak orang mana gitu. Orang yang hanya ingat kepada Allah Ta'ala saat sedih saja masih bagus, ya masih bagus. Tapi tetap ingat Allah pada saat senang, ini spesial. Teman yang ingat pada kita pas dia lagi senang, ingat pada kita, ini spesial. Teman yang masih yang hanya ingat kepada kita ketika butuh saja, ya ini spesial dalam tanda kutip. Ya. Begitu juga ketika antum lagi susah, nggak ada yang ingat sama antum dari teman-teman. Ketika antum sudah sukses, pada ingat sama antum. Subhanallah, ya akhi, masya Allah. Antum udah kayak gini sekarang, gitu kan? Ya. Karena demi persahabatan kita dan antum sudah sukses 200 deh, jangan 100. Ya, lagi-lagi kan. Itu apakah spesial? Spesial dalam tanda kutip, negatif. Maka kalau kita lagi senang, kemudian ingat Allah, itu masya Allah. Nah, sekarang siapa di antara antum yang lagi senang? Semua dari antum senang. Dan senang ya antum pun dalam rangka mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mengagungkannya di setiap waktu, bukan hanya pas lagi sulit saja. Karena kata Nabi SAW, man sarra an yustajaba du'auhu fi syiddah falyukthirid du'a fir raha. Itu pernah sampaikan, barang siapa yang pengen dikabulkan doanya di masa sulit, maka banyak-banyak doa di masa senang. Alhamdulillah, coba kayak gitu. Ya. Jadi jalan nanti ini antum ingat Allah banyak-banyak. Antum tak agungkan Allah dengan segala bagian dari semesta alam yang antum lihat sampai ke parkiran. Ya tentu naik motor antum agungkan Allah Azza wa Jalla. Terus zikir pagi. Kalau sekarang belum, zikir pagi. Sambil naik motor misalnya. Masya Allah. Sampai rumah. Alhamdulillah. Nikmat hidup ini. Masya Allah, nikmat Allah hidup ini. Ya akhi, antum ada musibah ujian sebesar apapun, kalau antum tetap mengagungkan Allah dan yakin sama Allah, sebenarnya hidup itu nikmat. Kadang beberapa orang yang jahil atau awam atau enggak ngerti tauhid itu heran sama antum. Dia lagi susah aja belagu banget gitu kan. Lagi susah aja sok asik, sok senyum, sok ini. Padahal bukan masalah sok, tapi masalahnya adalah kita ini punya Allah. Kesulitan ini dari Allah, kemudahan dari Allah, harta kita milik Allah, semua yang kita miliki milik Allah. Ya udahlah, diserahkan kepada Allah. Kadang-kadang Pak, kalau antum itu lagi dapat musibah, tetap senyum, orang yang heran, so asik banget itu. Lagi dapat musibah, tetap aja dicengengesan. Ya, so ini loh, apa namanya, so bahagia gitu loh. So imut. Ya, so imut atau so imah. Nah itu tetap bahagia kayak gitu, kenapa? Justru karena dekat sama Allah maka bahagia. Ya. Sekarang kalau antum punya kasus, ya, tapi backup antum adalah Taipan. Ya, yaitu orang-orang kaya itu backup antum. Penguasa membackup antum. Hartawan membackup antum. Sampai satpam ormas juga backup antum. Iya, preman-preman ormas kesukuan juga backup antum. Antum salah, tenang nggak antum? Yang ngelawan antum adalah apa? Penjaga palang pintu kereta yang bawa kencerengan, itu yang ngelawan antum. Kira-kira antum takut nggak? Enggak, ya antum kayak gini. Backup pada cukup preman ormas saja lah. Kalah dia. Sekarang kalau misalnya ujian atau musibah, dan antum dekat sama Allah, backup antum adalah pencipta semua ini, tenang gak antum? Tenang. Selama antum kembali ke Allah. Kalau antum memang ada salah, antum akui di hadapan Allah dan minta maaf sama orangnya. Udah, jalan, bismillah. Apa yang nanti Allah takdirkan, antum serahin aja, udah bismillah. Itu tenang, benar tenang. Daripada antum harus parno, panikan, kemudian kabur kemana-mana, nyemplung ke sawah kayak gitu, ke sawah nyemplung, kemudian berlindung di balik apa. Dah, dimanapun antum berlindung, kalau antum nggak dekat sama Allah, Allah akan menyingkap antum seperti apa. Begitu. Maka agungkanlah Allah.
Besarkanlah Allah Azza wa Jalla, pelajari asma dan sifatnya, berilmulah. Maka dari itu insyaallah Allah yang akan menjaga antum. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Ada pertanyaan secara lisan langsung enggak coba? Kalau langsung didahulukan, langsung. Secara lisan. Enggak apa-apa, ngomong aja. Silakan, Pak. Fadhal. Ya. Ya. Ya, jazakallah khair. Zikir kepada Allah Ta'ala yang paling besar apakah di akhir-akhir surat Al-Hasyr, gitu kan? Pertama tentu zikir paling agung adalah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Itu yang pertama, kaidah pertama, zikir paling agung membaca Al-Qur'an. Setelahnya la ilaha illallah dan kalimat-kalimat lain. Namun dalam Al-Quran itu kan antara surat dengan surat lainnya kadang-kadang ada tafdil, ada penderajatan, mana yang lebih afdal, mana yang afdal gitu loh. Dan ayat pun begitu. Surat yang paling afdal adalah Al-Fatihah. Ayat yang paling afdal adalah ayat kursi. Apakah ayat akhir surat Al-Hasyr itu adalah zikir yang terbaik? Maka kita katakan wallahu a'lam, tetap ayat kursi. Tetap ayat kursi. Betul bahwasanya secara makna akhir-akhir surat Al-Hasyr itu isinya adalah nama-nama Allah, pengagungan terhadap Allah, itu secara konten luar biasa. Tinggi, sangat tinggi nilainya, betul. Tapi kalau disebut zikir kalau disebut ayat yang zikir yang terbaik di Al-Qur'an, maka kita kembali ke yang disebut Al-Fatihah dan ayat kursi, tetap itu. Begitu, karena dalil-dalil menunjukkan akan hal itu. Ya, tetapi bukan berarti ini mengurangi kadar akhir Al-Hasyr. Tetap itu seagung-agung ayat. Cuma kita nggak berani menstatementkan bahwasanya itu yang paling agung ketika dikatakan bahwasanya dia diijma'kan oleh ulama bahwasanya ayat kursi yang paling agung dari segi ayat ya. Wallahu a'lam, seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi yang mungkin langsung enggak apa-apa, ngomong aja. Tapi jangan curhat masalah rumah tangga di depan orang, enggak enak. Ustaz, saya lagi broken sama istri saya tadi malam, Ustaz, enggak usah ngomong kok gitu. Di kertas aja. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Ini dari ikhwan tau. Ustaz izin bertanya, asma Allah Jalla artinya apa ya? Artinya nama Allah Jalla itu bukan nama, dia sifat ya. Jalil, Jalalah artinya kemuliaan. Dan Jalla ini fi'il madhi. Jalla Jalalu yaitu betapa tinggi kemuliaannya. Adapun namanya menjadi di sini menjadi Jalil. Ya, tapi itu sifat. Ya, tidak dia bukan sebuah nama tapi sifat. Jadi bukan asma tapi sifat. Yang artinya Karim, Azim, mulia. Maka kalau dikatakan Allah Jalla Jalaluh, maka Allah Ta'ala tinggi kemuliaannya. Ya. Dalam bahasa Arab ini lafal-lafal seperti ini ada beberapa makna memang. Tapi jangan terkecoh dengan istilah lain dalam fiqih disebut Jallalah. Kalau Jallalah ini beda lagi nih, ya. Kalau Jalalah itu kemuliaan Allah, Jalalatullah kemuliaan Allah, Jalal kemuliaan. Ya, Jalaluddin kemuliaan agama. Ya. Tapi kalau misalnya Jallalah, maka ini maknanya adalah hewan yang memakan kotoran-kotoran dan najis-najis, itu Jallalah. Ya. Jallalah. Ya, pernah dengar enggak ikhwan Jallalah? Pernah ya? Apa hukum makan kotoran itu? Ya, ini terlepas dari pertanyaan ini. Selesai pertanyaan ini insyaallah. Apa hukum memakan hewan Jallalah? Apa sebelumnya gambarannya apa, seperti apa coba hewan Jallalah? Lele yang dibalong, dan itu balong itu tempat pembuangan kotoran umat gitu kan. Ya. Apa hukum memakannya? Terjadi khilaf di antara ulama.
Ya, terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat pertama haram, itu mazhab Hanbali. Pendapat kedua makruh, itu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Pendapat ketiga boleh, itu mazhab Maliki. Selama ini antum makan itu enggak? Antum makan enggak hewan lele jalalah makan enggak, Pak? Makan. Subhanallah. Antum ngaku itu? Ana aja enggak mau ngaku, ya. Hewan jalalah, Pak. Maksudnya yang memang makanannya itu kotoran. Kotoran di sini seperti tinja gitu loh. Ya. Gimana? Apa hukumnya? Khilaf antara ulama. Yang pertama pendapat haram, mengacu pada dalil-dalil atau hadis yang mengharamkannya. Ya. Pendapat kedua makruh, kata mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Ya, mengacu juga pada dalil yang sama, cuman memahaminya berbeda, gitu loh. Memahaminya yang Hanbali menganggap ini haram, yang Syafi'i dan Hanafi menganggap ini makruh, larangannya makruh. Mazhab Maliki mengatakan halal. Halal. Loh kenapa? Karena dalil semua hadis yang melarang makan hewan jalalah itu hadis dhaif semuanya. Dari segi dhaif ya benar, hadis dhaif semuanya. Tapi yang paling lebih ringan, yang paling menengah itu mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam hal ini yaitu makruh. Makruh selama daging tersebut. Gini, kalau hewan tersebut antum ambil langsung dari balong terus antum masak, makruh. Karena khawatirnya apa? Masih apa coba? Masih ada. Kan sebenarnya tinggal dibelek, seret gitu kan? Ya kalau masih ada, ya udah, buang. Jangan buang lele terus yang masih ada itu yang antum ambil. Buang bagian yang kotornya, kan gitu ya. Tapi wallahu alam makruh dan kemakruhan itu hilang ketika emang antum ada butuh banget untuk makan misalnya. Atau kemakruhan itu bisa hilang ketika antum mengkarantina lele ini seminggu gitu sampai dagingnya itu murni daging gitu loh. Masih belum gimana-gimana gitu kan. Gitu. Sekarang kalau makan pecel lele di pinggir jalan gimana? Tanya ke tukangnya. Bang, bentar bang. Ini jalalah bukan bang? Songong banget ya. Kata, apa ya naon ya? Jalalah tuh naon ya? Jalalah masa gak tahu, gak ngaji di Puri Nirwana pasti nih. Gitu. Tapi beda ya, jalal dengan jalalah beda. Si A hutang banyak. Oh ini nanya apa-apa nih kok tiba-tiba langsung si A hutang banyak. Benar gak nih? Ya, satu kertas. Si A hutang banyak untuk hal yang tidak bersifat dasar atau primer. Akhirnya ibunya ikut turun tangan membayar hutang si A. Tapi ibunya minta bantuan si B, anaknya yang lain, dengan berhutang kepada si B. Si B selama ini memberikan pinjaman, bahkan tidak sampai dikembalikan. Bolehkah si B menagih hutang kepada ibunya itu dengan mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan adalah uang pinjaman juga dari yayasan? Loh, gimana si B? Bu, yang uang yang ibu hutang dari saya itu sebenarnya saya ngutang dari yayasan. Lah, ini yayasan apa nih? Dan dengan tujuan agar ibu dan si A tidak gampang berhutang. Ini tetap ini kalau misalnya gini loh, ini agak kompleks ya. Jadi si A ini punya banyak hutang, jadi banyak tagihan. Ibunya nggak tega, maka ibunya pun ngutang ke anaknya lain yaitu si B untuk turut serta melunasi hutang si A. Nah si B ini juga kesel, ini hutang ibu nggak dibayar-bayar. Gimana kalau misalnya saya mengatakan bahwa saya, uang yang kemarin ibu ngutang sama saya itu sebenarnya saya ngutang juga sama yayasan, gitu kan? Itu ngapain ngutang sama yayasan? Ini yayasan apa coba? Hah? Apakah boleh yayasan memberikan hutang pada membernya?
Kalau itu uang charity, uang zakat atau uang sedekah untuk kebaktian, maka bukan kebaktian ini, bukan kebaktian hari Minggu, bukan. Bir ya, sesuatu yang baik gitu. Maka nggak boleh untuk hal, belum tentu boleh untuk hal ini itu kalau memang itu benar ya, utang dari yayasan. Tapi kalau misalnya dia nggak ngutang dari yayasan, cuman alasan aja supaya ibunya bayar utang. Pertama, dia bohong. Kedua, anak mana yang nagih hutang sama ibunya? Bu, utangnya bu, sini bu. Ini anak apa penjaga warung gitu loh. Masa nagih hutang sama ibunya? Sementara ada hadis Nabi SAW, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Walaupun ini bapak ya, tapi kan ini semanzilah, itu ibu gitu loh. Masa nagih sama ibu? Ya, setega itukah? Kalau dibilang ibu saya emang hutang terus sama saya tapi nggak bayar, itu tetaplah jangan. Anggaplah itu bukan hutang, lebih afdal. Anggaplah itu bukan hutang, anggaplah itu sedekah. Ya, kalau memang itu duitnya bukan duit yayasan. Kalaupun itu duit yayasan, berjuanglah wahai B untuk melunasi hutang ibumu. Nah, sekarang yang salahkan A. Ngutang, mentalnya ngutang, untuk hal yang tidak primer pun ngutang. Ini ada orang seperti ini, ikhwan. Beberapa ikhwan minor ya, nggak banyak seperti ini. Itu mentalnya ngutang terus, ngutang sampai jadi buronan di beberapa kecamatan. Beberapa majelis itu dia buronan. Dan anak korbannya juga. Makanya anak kesel nih, anak mulai panas nih. Ada berapa ikhwan, bukan satu orang doang, berapa ikhwan. Ini mulai panas nih, anak main ya. Nah, mulai semangat anak kok kayak gini nih kan. Dari tadi kedinginan, sekarang mulai panas nih. Antum sih ingetin anak soal utang. Kabur, nomor ada diblokir lah. Waduh, subhanallah. Ustadznya sendiri padahal. Subhanallah. Itu nggak tahu dia kemana sekarang. Bilangnya di Sumatera, yang satu juga ada yang lainnya. Sekarang ada di Bandung, Ustaz. Masya Allah. Tadi di Kerangan, sekarang di Bandung. Subhanallah. Kan mulai panas nih. Matahari terbit gak sih sebenarnya? Nah, ini sebaiknya A ini dinasihati. Dan ibu ini sebaiknya stop untuk mau berhutang demi melunasi hutang anaknya. Ini semua penggali lubang tutup lubang. Ini kalau ketemu Abu Ridho, ditahdzir sama Abu Ridho ini. Tahu nggak Abu Ridho siapa? Bapaknya Ridho, tahu nggak siapa? Itu Abu Ridho itu. Iya, ditahdzir pakai lagunya itu. Nanti kalau ketemu, gali lubang tutup lubang. Kan? Antum pagi-pagi agak tell me ya. Nah, tuh. Belum pernah ketemu Abu Ridho ya. Ya, kau kayak gini terus kapan selesainya? Ya kan? Jadi ibu ini nasihatin tuh anaknya dan jangan berlarut untuk gali lubang tutup lubang. Habis hidup tuh habis dengan itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari sifat-sifat berhutang seperti ini. Tapi B ini harus insaf. Pertama, nagih hutang kepada ibunya itu hal yang kurang baik gitu loh. Kalau bisa ikhlaskan, ini ibu antum gitu kan. Kalau emang ini ibunya. Kemudian yang kedua, kalaupun memang ia okelah nagih hutang sebagai takdib untuk pembelajaran buat keluarganya, tetapi jangan bohong. Jangan bohong, jangan mengatasnamakan yayasan, jangan bohong. Pokoknya kalau kita dikhianati, jangan berkhianat terhadap yang mengkhianati kita. Kata Nabi SAW, Adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikanlah amanat kepada pemberi amanat padamu, dan janganlah engkau mengkhianati pihak yang telah mengkhianatimu. Jadi jangan balas pengkhianatan dengan pengkhianatan berikutnya. Itu akan bertalian terus dan tidak ada endingnya. Taib. Afwan di luar tema. Nabi mengatakan ada di antara umatku yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab sebanyak 70.000 orang. Pertanyaan, apakah umat zaman sekarang dan umat akan datang masih bisa mendapatkan surga tanpa hisab dan azab? Iya, karena itu untuk umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Dan 70.000 orang itu pun itu masih bisa. Dalam hadis itu beragam lafalnya banyak model-modelnya. 70.000 orang. Sebagian dari hadis Anda menyatakan bahwasanya dari 70.000 orang itu pun bisa membawa sekian banyak orang juga. Jadi bercabang-cabang bisa gitu loh. Dan juga ada hadis lain
yang menunjukkan bahwasanya orang yang mati syahid, maka di antara keutamaannya syahid, mati syahid dunia wal akhirah. Di dunia sebagai syahid, di akhirat dinilai sebagai syahid, maka orang yang seperti ini juga akan dipersilahkan untuk memberi syafaat pada 70 orang yang dia kenal. Itu bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, syafaat di sini maksudnya syafaat untuk masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat syafaat ke surga Allah dan tidak melampaui azab, dan semoga juga hisabnya diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tauhid itu penting, itu tauhid. Kembali kepada Allah apa-apa tuh. Walaupun dosa kita berlumuran di mana-mana, tapi udahlah istighfar, tauhid, kembalikan hak kepada pemiliknya. Dan kemudian tegakkan akidah yang benar sampai akhir hayat kita. Ya begitu. Jadi zaman sekarang masih bisa. Lebih-lebih kalau misalnya kita ini punya teman-teman yang soleh atau soleh untuk perempuan, maka itu sangat mendukung. Dan juga orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bukan berarti ini nggak pernah salah. Bukankah mayoritas sahabat Nabi itu dulunya musyrik, dulunya bukan mukmin, dulunya orang kafir, mayoritasnya itu. Tapi karena beriman, bertaubat, maka Allah hapus semua dosanya. Kalau kita itu yang dulu musyrik loh. Sekarang bagaimana dengan yang dari lahir udah muslim statusnya, memang punya banyak dosa, maka kesempatan kita taubat masih terbuka. Kemudian ya udah bersihkan itu semua, ada posibilitas besar. Nggak tertutup, kemungkinan itu nggak tertutup, dan semoga kita masuk dalam kemungkinan itu. Semoga bahkan kita dirahmati di dunia ini, diberi ampunan, keberkahan sampai akhir hayat, husnul khatimah, diberi kesempatan terus. Sampai sekarang kita masih diberi kesempatan. Ya, jadi jangan putus asa. Allah, jangan putus asa. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau antum punya dosa, dalam syarh Wasiyah Sughra, kalau antum punya dosa sebanyak apapun itu, maka jangan putus asa. Jangan menyerahkan perkara kepada syaitan, karena syaitan itu akan membisikkan kepada antum, orang kayak lu mah nggak bakal diampunin, kata syaitan. Anda ngomong kayak gitu bukan berarti Anda pernah jadi setan, tapi emang kayak gitu ngomongnya. Antum pengen taubat, tapi nggak pede. Ini nih dia ntar talbis iblis ini. Kita bukan masalah pede nggak pede kalau mau taubat. Udah ngaku aja sama Allah, ngerendah aja sama Allah gitu loh. Tapi syaitan selalu bilang, orang kayak antum taubat, mana Allah terima? Udah kebanyakan bro dosanya, malu, coba malu. Ya makanya gue taubat malu, gitu kan? Antum bilang gitu aja, jawab aja setannya. Ya makanya gue taubat malu. Lah ente nggak taubat, ngomong gitu antum setannya. Malu setan, oh iya juga ya, kok belum taubat. Jadi sama-sama malu setannya. Mudah-mudahan gara-gara dakwah antum setannya taubat juga tuh. Ya. Jadi jangan malu untuk bertaubat. Malulah kalau nggak mau taubat. Itu kan yang malu itu. Malulah kalau nggak mau taubat. Jangan malu untuk bertaubat, dan malulah kalau mau taubat. Kalau nggak taubat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, ada 4 pertanyaan ini, masya Allah. Semua kaitannya cerai, talak, suami. Wah, ini masalah berat ini. Dalam status cerai, apakah ada istilah talak 1, 2, atau 3 sekaligus dalam Islam? Oke. Kata Allah Azza wa Jalla, at-talaqu marratan. Talak itu ada 2 kali. Ini talak raj'i namanya. Talak raj'i itu talak pertama, dan talak kedua itu talak raj'i namanya. Kemudian, atau gini aja, anak klasifikasi biar paham lebih terstruktur. Talak itu ada talak raj'i 1, dan yang kedua ada talak bain. Ya. Ada talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak yang bisa rujuk di masa iddah. Oke? Tanpa akad baru. Talak raj'i adalah talak yang bisa rujuk di masa iddah tanpa akad baru. Ini talak raj'i, ini talak pertama dan kedua. Gitu loh. Masa iddahnya sesuai dengan kondisi. Kalau kalau seseorang mentalak istrinya lagi kondisi normal, bukan dalam haid, atau biasa normal, bukan hamil, maka 3 kali masa haid. Oke? Kalau dalam 3 kali masa haid itu kemudian
si pria ini rujuk pada istrinya baik dengan perkataan maupun perbuatan, maka sah rujuknya. Dan selama masa iddah itu masih istrinya, gitu ya, masih harus seatap serumah. Istri jangan kemana-mana. Itu talak raj'i itu. Ya, bisa rujuk dengan perbuatan atau perkataan. Dengan perkataan gimana? Dek, nggak betah deh kalau kayak gini terus. Yuk, kata adanya, yuk gitu. Nah, yuknya ini apa nih artinya nih? Ya, ya, yuk kita balikan yuk. Ya, yuk gitu kata. Nah, oke, ini talak raj'i. Ini raj'i, rujuk namanya. Rujuk. Bisa juga dengan perbuatan, langsung ditegrep gitu. Nah, itu juga bisa, itu rujuk itu. Tegrep, apaan bang? Si nanya lagi. Oke, ini rujuk. Rujuk secara fi'il, perbuatan. Oke. Kemudian yang kedua, talak bain. Talak bain ini talak terpisah. Kamu ngapa ketawa? Kenapa kamu ketawa? Kenapa ketawa? Emang ngerti? Hah? Dia aja nunduk. Kamu kenapa nunduk? Kenapa nunduk? Emang ngerti tadi? Ya, subhanallah. Talak bain itu artinya talak yang mana seseorang, suami ini nggak langsung bisa rujuk. Kalau mau rujuk dia harus akad baru. Talak bain ada dua. Talak bain sughra dan talak bain kubra. Talak bain sughra itu hasil dari gugat cerai. Kalau keputusan dari hakim selesai, diterima gugat cerainya, maka terjadilah apa? Talak bain sughra. Kalau di Indonesia itu putusan hakim menerima gugat cerai, maka masih ada waktu banding. Buat suami diberi kesempatan untuk banding kalau mau 14 hari kira-kira, 2 mingguan. Maka talak bain sughra itu setelah 14 hari tersebut, kalau suaminya tidak memberikan banding, maka jatuh gugat cerai resmi. Baru di situ terjadi talak bain sughra. Apa konsekuensinya gugat cerai? Konsekuensinya kalau nanti setelah selesai kemudian nyesel itu istri misalnya, atau dua-duanya pengen collab lagi, maka bahasa collab lagi ya, maka harus dengan akad baru dengan syarat-syaratnya. Ada wali bagi perempuan, ada akad, ada sighah ijab qabul, kemudian ada saksi 2 minimal, kemudian nanti ada mahar baru lagi gitu ya, seperti itu. Talak bain yang kedua, talak bain kubra. Kalau talak bain kubra ini talak tilu. Nah gitu. Talak 3 ada 2 macam. Talak 3 ada 2 macam, yaitu talak 3 dalam satu momentum dan talak 3 yang ketiga kalinya. Talak 3 dalam satu momentum itu ada 2 macam juga. Banyak nih klasifikasinya ya. Talak 3 yang dengan satu momentum ada 2 macam, yaitu dengan lafal saya talak kamu 3 kali, satu baris kalimat, atau 3 kali atau lebih, misalnya saya talak kamu 1000 kali gitu. Ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan ini cukup sekali jatuhnya, tapi jumhur mengatakan ini termasuk 3 kali. Talak bain kubra dengan lafal satu momentum versi kedua, yaitu dia mengatakan dalam satu majelis, dalam satu momentum, saya talak kamu, 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 gitu terus sampai baterai habis. Maka di sini jumhur ulama mengatakan ini sah sebagai talak 3. Ada beberapa ulama yang mengatakan tidak sah, hanya 1 talak. Tapi Allah alam, jumhur mengatakan ini sah sebagai talak 3. Oke? Taib. Itu talak 3, talak bain kubra, yaitu talak 3 dalam satu majelis. Oke? Tapi ada talak 3 bukan dalam satu majelis, melainkan ini yang ketiga kalinya. Artinya dulu pernah ditalak 1, dulu pernah mentalak 2, nah sekarang makin 4, talak 3, maka ini juga sah. Talak ini yang kalau ini sepakat ulama salah sah 3-nya. Setelah talak 3 itu terjadi fasakh, ya udah
udah cabut. Nggak boleh istri ini berada di rumah suami. Dan setelah talak 3 itu status bukan lagi suami istri setelah. Udah bukan suami istri secara syar'i. Walaupun secara birokrasi negara belum diurus, tapi sudah syar'i si istri jangan ada di rumah karena udah bukan mahram lagi, udah bukan istri lagi. Jadi pulang ke rumah mertua, pulang ke rumah orang tuanya dan seterusnya. Gitu kan? Itu setelah talak 3. Apakah setelah talak 3 masih boleh nikah lagi? Maksudnya sama awewe yang itu, awewe lagi. Sama gadis, sama istri yang tadi, mantan istri, boleh nggak? Nggak boleh, kecuali kalau dia nikah sama pria lain tanpa konspirasi, ya, tanpa konspirasi. Dia nikah sama pria lain, kemudian diceraikan oleh suami keduanya itu, baru dia boleh nikah lagi sama perempuan itu. Paham gak ya? Begitu. Ya. Pertanyaan di sini, apakah dalam status cerai apakah ada istilah talak 1, 2 atau 3 sekaligus dalam Islam? Kalau 1, 2, 3 sekaligus tadi Anda sebutkan dari talak bain kubro dalam satu majelis, talak 3 dalam satu majelis. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Ini 3. Atau saya talak kamu 3 kali. Ini juga terhitung 3 bagi jumhur ulama. Kalau yang dimaksud di sini talak raj'i itu talak pertama dan kedua, itu masih bisa rujuk kembali di masa iddah. Adapun kalau sudah talak ketiga, maka itu talak bain kubro namanya. Begitu. Ya. Masya Allah. Ini mendingan dengan selawatan di sana deh daripada yang situ tuh. Sana selawatan, sekarang nggak ada loh. Masya Allah. Ya ini telolet. Percuma saya ceramah, nggak kedengeran. Tuh, kok suaranya kayak dari sini terus balik lagi? Hah? Lewat? Konvoy mereka. Kayak lagi studi banding itu kayaknya. Taib yang kedua, pada saat terjadi talak 1 dan atau 2, apakah suami istri harus tidur dalam satu atap rumah atau tidak? Itu dalam satu atap rumah. Di satu kasur nggak apa-apa. Karena masih suami istri. Bahkan nggak boleh istri itu pindah ke mana, ke gudang, ke loteng misalnya, atau nangkring di pohon misalnya. Jangan, tetap di rumahnya. Di rumah suami, di al-bait az-zawji, yaitu di rumah yang ada suaminya di situ, di rumah yang ada suaminya di situ. Di situ perempuannya, istrinya. Kalau misalnya suami ngontrak, ya di situ kontrakan suami. Kalau suami punya rumah, di rumah suaminya. Nah, masalahnya ini di rumah istrinya. Ada ibunya, bapaknya, istrinya. Terus dia talak tuh anak. Saya talak kamu. Itu gimana kira-kira tuh ceritanya tuh? Kata istri apa? Ini rumah bapak gua, lu tahu nggak? Ngerti nggak lo? Lihat dong posisi lo di mana, gitu kan? Ini rumah bapak gua nih. Pak. Ditolak saya pak, gitu kan? Ngadu dia kan? Mami, berani-beraninya, gitu kan? Akhirnya apa? Nusyus, terjadi nusyus. Ya, yang ada malah yang suami diusir kalau kayak gini mah. Nah di sini terjadi suami istri harus dia di bawah satu atap rumah gitu. Nah itu tetap. Ya, suaminya juga di situ. Ya syukur rujuk. Gimana kalau pas malam kemudian misalnya lagi tidur gandengan tangan? Tergantung apa makna gandengan tangan itu. Kayak gitu. Kalau nggak sengaja nggak bisa disebut rujuk. Karena mungkin kebiasaan tergandengan tangan. Pas bangun-bangun, idih, ajis lu, gitu misalnya. Makanya yang seperti ini enggak termasuk rujuk. Rujuk itu harus dengan kesengajaan. Iya, harus dengan kesengajaan. Ya, kalau misalnya lagi di dalam rumah ini masih dalam proses talak dan masih marah-marahan, terus kemudian tiba-tiba istrinya keselengkat misalnya, keselengkat lagi di tackling gitulah sama siapa anaknya tackling ibunya gitu kan, terus jatuh, nimpa suaminya. Apakah ini rujuk?
Enggak rujuk. Rujuk itu harus dengan intention, ya, kesengajaan, niatan. 3, kalau pada masa iddah si istri di rumah sendiri terpisah jauh dengan suami, dibenarkan apa tidak, atau dosakah? Kalau emang suami itu ngusir, ya, maka ini bukan dosa istri. Kalau suami ngusir atau istri minta izin, ya, karena udah ditalak nih, Mas, kalau emang kamu mentalak saya dan ini masih masa iddah, bolehkah saya ke rumah ibu? Nggak di sini lagi. Udah sana pulang sana. Ini berarti ngusir, ya. Atau diizinkan, ya udah kamu pulang aja sana. Udah sana aja nggak apa-apa. Ridho mas, ridho, udah sana. Ini dalam proses masih masa iddah. Kalau emang suami menyuruh kayak gitu ya udah. Tapi kalau suami nggak menyuruh apa-apa, maka nggak boleh dia keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Karena masih suaminya, walaupun dia sedang dalam proses ditalak. Gitu ya. Dilihat aja konteksnya gimana pada penanya. 4, apa pihak laki masih harus menafkahi atau tidak kalau tidak punya anak pada masa iddah? Nafkahi. Pada masa iddah nafkahi karena posisi dia masih istri. Setelah ini kan belum punya anak, nggak punya anak misalnya, setelah 3 kali masa haid selesai, maka sudah tidak nafkah lagi, ya, tidak nafkah lagi. Nah kalau misalnya nih konteks lain, dia ditalak nih, saya ceraikan kamu, kata suami. Terus istrinya nangis, habis nangis terus kabur ke rumah orang tuanya. Berarti ini adalah suatu tindakan nusyuz. Keluar kabur tanpa izin suami, ini tindakan durhaka dan nusyuz. Maka suami tidak wajib menafkahi. Kalau ini kabur, nggak wajib menafkahi. Secara syar'i dan secara hukum perdata emang tidak wajib menafkahi. Istri yang meninggalkan rumah tanpa izin, tidak diridhoi suaminya, maka tidak mendapatkan hak nafkah, baik secara syariat maupun secara negara. Begitu. Itu kok konteksnya kabur, ya. Adapun kalau konteksnya diizinkan, nanya misalnya, Mas, daripada saya diginiin, pulangkan saja. Ya, aku pada kakekku atau mbahku, ya, karena ayah ibunya udah mati, ya. Maka diizinkan, ya udah kamu pulang saja. Saya juga udah 4 ngeliat kamu, udah sana. Iya, kata istrinya, situ 4 saya lebih kata istrinya. Berantem lagi akhirnya kemudian. Maka karena diizinkan pergi dan pulang ke rumah orang tuanya atau keluarganya, maka suami ini karena mengizinkan nafkahi. Karena dia meridhoi itu untuk pulang. Kecuali kalau si istri ini maksa, saya mau pergi, jangan kamu di sini aja. Katanya udah benci sama saya, ya benci, tapi kamu masih bisa jadi perhiasan di rumah gitu. Mulai berbunga dia, wah perhiasan nih. Iya, hiasan rumah kayak pot-pot itu gitu. Wah, kesel lagi kan? Udah pokoknya aku mau pergi dah pokoknya. Enggak, kamu nggak boleh, tetap di sini. Kamu masih sebagai istri saya walaupun saya tidak ridho padamu. Ya udah, mana duitnya? Kira duit aja cepet katanya. Tetap wajib nafkahi kalau masih situ. Kalau kemudian dia pergi, entah ke rumah orang tuanya, entah nggak tahu kemana, entah tinggal di hotel, entah nginep di mana, entah jadi gelandangan, jadi pemulung, jadi apa nggak tahu, maka tidak wajib menafkahinya. Itu bedanya, Pak. Ya, gitu bedanya. Wallahu a'lam. Yaitu pada masa iddah. Kalau misalnya dia dalam keadaan hamil, dia dalam keadaan hamil, ya, ditalak, maka masa iddahnya sampai lahiran, ya, sampai lahiran. Nah, kalau dia hamil dan masih di rumah istri suaminya, maka wajib dinafkahi. Bagaimana kalau dia di rumah orang tuanya dan suami ridho? Wajib dinafkahi. Bagaimana kalau dia kabur ke rumah orang tuanya dan suami nggak ridho? Gimana? Pada asalnya nggak wajib dinafkahi, namun sebagai perbuatan ihsan supaya menjaga bayinya, maka berilah sangon untuk makanan dan nutrisi gitu. Begitu. Iya, kasihlah apa? Mungkin bukan uang, mungkin berupa apalah gitulah.
susu atau apapun itu. Tapi dia durhaka karena kabur dari rumah. Setelah lahiran itu anak, maka masa iddah kan selesai. Jadilah janda berbayi. Nah, itu setelah lahiran, hari kedua ngebrojol bayi, boleh nikah nggak itu perempuan? Boleh nggak ada yang lamar dia? Nih baru keluar nih dari rumah sakit nih, sesar, dirawat ibunya. Udah status janda nih secara syar'i. Datang dong ikhwan lain. Saya lamar kamu. Itu masih di rumah sakit. Sah nggak lamarannya? Sah. Nazar pas lagi nazar. Pas lagi kayak gini udah lemes habis sisir nazar. Ada orang tuanya dan mahramnya. Wah, saya mau lamar ini perempuan yang saya dilamar. Sah nggak lamarnya? Sah. Nah kemudian akhirnya terjadi pernikahan di hari ketiga. Sah nggak nikahnya? Sah. Ketika nikah, itu anak milik siapa? Tetap milik bapaknya, tapi udah diasuh siapa? Ibunya lah. Masa dikasih ke bapaknya? Kan anak itu baru lahir anaknya. Nanti nyusu sama siapa? Gitu kan? Nah ketika disusuin, apakah bapaknya yang tadi menceraikannya itu wajib untuk memberikan nafkah pada istri ini? Memberikan pesangon sebagai ujroh ganjaran untuk menyusui anaknya, iya. Tapi bukan nafkah primer seperti nafkah umumnya, enggak. Sangon buat dia, gitu. Ya, karena anaknya ini kan nggak perlu dinafkahi. Coba anaknya mau dikasih duit berapa? Masih nyusu. Antum kasih duit 100.000 juga biar nggak bakal jadi apa-apa. Jadi ibunya yang dikasih secukupnya. Begitu ya? Ya, wallahu taala alam. Mungkin cukup sampai ini insyaallah, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.